COVID-19 yang kita rawat di berbagai rumah sakit, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan lebih dahulu. Yang pertama, seperti yang kita pahami dan kita ketahui bersama bahwa beberapa fasilitas yang kemudian dirubah menjadi rumah sakit darurat COVID sudah beroperasional. Salah satu yang akan saya laporkan adalah tentang Wisma Atlet. Pada hari ini sudah ada 102 kunjungan dari pasien COVID-19 dan kemudian ada 71 yang langsung kita rawat dan 31 yang kemudian tidak perlu dirawat. Secara umum kondisi mereka adalah dalam kondisi sakit ringan sedang. Ada 2 yang kita lihat ada faktor komorbid yang mempengaruhi, oleh karena itu kita rujuk menuju ke rumah sakit rujukan adalah RSPAD yang waktu itu kita tempatkan. Kita memang dari awal merencanakan bahwa rumah sakit tambahan ini adalah bagian dari isolasi rumah sakit atau karantina rumah sakit. Undang-Undang Nomor 6 2018 tentang karantina mengamanatkan bahwa di dalam kaitan penanganan penyakit menular ini ada 3 tahapan karantina. Yang pertama adalah karantina perorangan, ini yang beberapa kali saya sampaikan sebagai self-isolation atau isolasi diri. Ini menjadi sangat efektif manakala bisa kita implementasikan di tengah-tengah masyarakat, tentunya untuk kasus yang dengan keluhan ringan atau tanpa keluhan. Ini sebenarnya adalah hampir 80% dari kasus positif yang ada. Secara statistik berada dalam keluhan dalam posisi gejala yang ringan atau ringan sampai sedang. Yang sebenarnya dengan melakukan isolasi diri di rumah ini sudah cukup bagus dan cukup efektif. Ini yang kemudian akan kita dorong sehingga tidak seluruh kasus positif menjadi beban layanan rawatan rumah sakit. Yang berada di rumah sakit adalah yang kita pastikan tidak mungkin melakukan isolasi diri di rumah, atau kita yakini bahwa memang membutuhkan layanan monitoring yang lebih intensif dari tim kesehatan. Misalnya pada keluhan yang sedang atau dengan komorbid yang menyertai. Ini yang membutuhkan layanan rawatan rumah sakit dengan pengawasan yang ketat. Oleh karena itu keberadaan rumah sakit Wisma Atlet ini sebenarnya ditujukan adalah sebagai barier awal sebelum atau barier awal untuk mengurangi beban rumah sakit rujukan yang kita ketahui bersama ada Sulianti Saroso, kemudian ada Rumah Sakit Persahabatan dan sebagainya. Sehingga pada kasus-kasus dengan kondisi sedang berat yang membutuhkan memang layanan rawatan spesifik dan intensif, ini bisa dilaksanakan di Rumah Sakit Sulianti Saroso atau Persahabatan atau rumah sakit lain yang sudah kita tentukan sebagai rumah sakit rujukan. Ini yang kita harapkan seperti itu, sehingga tidak kemudian semua kasus masuk ke rumah sakit. Nah, ini sejalan dengan semakin masifnya kita melaksanakan tracing kontak, penelusuran kontak dari kasus yang ada. Sehingga kemudian kita harapkan bahwa kondisi ini akan mempercepat pemutusan rantai penularan yang ada di masyarakat. Meskipun tahapan ini bukan menjadi yang utama di dalam kaitan pengelolaan, pencegahan dan pengendalian COVID-19. Kemarin sudah saya katakan yang utama adalah bagaimana masyarakat secara aktif, kemudian secara terorganisasi dengan baik bisa melaksanakan kegiatan menjaga jarak fisik di dalam konteks berkomunikasi secara sosial dengan yang lain. Karena inilah upaya pencegahan dan pemutusan rantai penularan yang paling baik. Kami berterima kasih bahwa masyarakat sudah banyak sekali mengambil peran serta untuk ini. Semakin banyak yang saling mengingatkan untuk kemudian tetap menjaga jarak, dan juga beberapa memang masih perlu kita ingatkan sehingga kadang-kadang di malam hari aparat keamanan juga masih sering berpatroli untuk mengingatkan agar tidak bergerombol, tidak berkumpul untuk mengurangi penularan ini. Ini yang menjadi penting untuk kita. Kemudian yang kedua, saya sampaikan beberapa hal terkait dengan rapid test. Rapid test atau tes cepat, ini tes yang kita laksanakan sekarang, beberapa hari yang lalu sudah kita laksanakan, sekarang dan berikut.
Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.